warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbun Arif dari Forum News Network. Masih bingung atau heran? Kok tiba-tiba saja mega skandal 300 triliun di Kementerian Keuangan itu dianggap clear ya, menguap begitu saja. Bukan korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang. Begitu kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Anda jangan terlalu khawatir Anda dianggap aneh ya. Bukan Anda saja kok. Saya juga heran dan bingung. Para anggota Komisi 3 DPR RI termasuk para pimpinannya juga mengaku heran dan bingung. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kami akan segera panggil Pak Mahfud MD dan Pak Ivan untuk mengklarifikasi, kata anggota Komisi 3 Arteria Dahlan. Oh, pasti bakal seru nih ya. Perlu Anda catat, mereka ini kan para anggota DPR, Komisi 3 ini yang membidangi masalah hukum. Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Ketua PPATK, tentu saja sebagai lembaganya, ini adalah partner dari Komisi 3 DPR RI. Jadi wajar kalau mereka melihat ada satu keanehan ini, kemudian mereka menjadwalkan untuk memanggil keduanya. Sekarang ini daripada Anda tambah bingung dan sambil menunggu nanti mereka dipanggil oleh Komisi 3, saya ajak Anda untuk menyimak ya pernyataan para pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI itu. Yang ini saya baca dari kumparan.com. Tapi juga banyak dimuat oleh media-media lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya karena sudah terlalu membingungkan publik. Ia pun mengaku heran mengapa isu itu disimpulkan secara cepat oleh PPATK. Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung dan oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta tolong temuan ini benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Itu penjelasan Sahroni kepada wartawan kemarin ya, hari Rabu tanggal 15 Maret. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu, lanjut dia. Sebab, kata Sahroni, dia tidak ingin kasus ini berhenti semata-mata setelah mendapat sorotan yang begitu besar, tapi jadi sebatas angin lalu. Karena data yang disampaikan sudah keliru sejak awal. Terlebih, kata dia, kasus ini berimbas kepada lembaga negara. Kita tahu memang apa yang dikatakan oleh Ahmad Sahroni, betul, kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya yang memimpin Kementerian Keuangan, yakni Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, kata Ahmad Sahroni, yang lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah atau akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga. Sahroni meminta publik tetap aktif memantau perkembangan kasus ini ke depannya. Namun ia memberikan catatan publik juga tidak boleh berspekulasi terlalu liar yang berujung pada timbulnya fitnah-fitnah baru. Publik wajib awasi perkembangan kasus ini lewat berbagai macam platform. Salah satunya bisa melalui media sosial. Namun saya minta juga jangan sampai memberikan desakan-desakan yang basisnya fitnah dan belum teruji kebenarannya. Sama-sama kita kawal kasus ini dengan bijak dan rasional. Ini kalau kita simak Sahroni, dia kelihatannya mencoba bijak ya. Dan saya kira dalam kasus ini kita tidak bisa menyalahkan publik, apalagi kemudian menyalahkan para aktivis atau netizen di media sosial, karena memang kan itu semua berita ini muncul yang pertama kali yang membongkar adalah Pak Mahfud MD. Dan Pak Mahfud MD waktu itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu berdasarkan data dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya kalau memang seperti itu kata Pak Mahfud, kan ini berarti memang ini datanya benar. Kalau kemudian ternyata datanya akurat, jangan disalahkan publik, itu disalahkan saja ke Pak Mahfud MD. Tapi saya kira Pak Mahfud MD pun juga dapat datanya dari mana? Datanya pasti sebagai beliau ini kan sebagai ketua tim untuk pengendalian tindak pidana pencucian uang. Ini kan dia pasti dapatnya dari PPATK. Ya ini makanya perlu diperjelas ya soal ini. Nah, mengapa kemudian publik menjadi bingung gitu ya setelah sebelumnya kan PPATK juga menyatakan sudah mengirimkan 200 laporan kepada Kementerian Keuangan dan kemudian menyatakan tadi itu ada transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar 300 triliun. Tiba-tiba saja itu kan publik jadi kaget-kaget ketika tadi Pak Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa ini
tidak ada kaitannya dengan korupsi dan tidak ada tidak pidana pencucian uang. Nah, terus kalau bukan tidak pidana pencucian uang, ngapain PPATK ribut-ribut? Kan tugas PPATK itu memang memantau kalau terjadinya pencucian uang, ya. Supaya konteksnya jelas, saya bacakan kembali statement dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang disampaikan di kantor Kementerian Keuangan hari Selasa kemarin. Selasa itu tanggal 14 Maret 2023. Daripada salah, ini saya kutip sajalah dari cnbc.com, ya. Ini begini, Pak Ivan Yustiavandana menyatakan, nah tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statement diketahui tentang adanya transaksi 300 triliun rupiah. Itu Ivan menyampaikan itu di gedung Juanda Kementerian Keuangan setelah dia bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan. Pada waktu menyampaikan itu dia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Pak Awan, dan kemudian staf khusus Menteri Keuangan yang sekarang menjadi PLT Kepala Komunikasinya Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. PPATK membantah bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai Kementerian Keuangan seperti yang sudah beredar di publik. Kami menemukan sendiri terkait dengan pegawai, tapi itu nilainya tidak sebesar itu, nilainya sangat minim. Ivan menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut kemarin 300 triliun rupiah. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa itu bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi atau dalam kurung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami. Saat melakukan hasil analisis kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, terang Ivan. Nah, makin bingung kan ya, karena Pak dalam penjelasan sebelumnya Pak Mahfud menyatakan bahwa ditemukan transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar 300 triliun dan itu melibatkan 467 orang dan kebanyakan kasusnya terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Memang Pak Mahfud dapat data dari mana angkanya sampai detail semacam itu? Masa angka sedetail itu juga bukan data yang akurat? Pak Mahfud bukan dapat laporan dari PPATK. Nah, makin bingung kan ini ya. Jadi selama ini ngapain Pak Mahfud MD bongkar-bongkar ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Terus juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga menjelaskan bahwa mereka sudah mengirimkan kembali loh yang disampaikan oleh Pak Ivan itu. Data adanya transaksi mencurigakan dalam 200 berkas lengkap dengan nilai nominal dan individu-individunya. Dan pada waktu itu kan ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu angkanya dari mana gitu. Karena menurut dia dari laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dari PPATK itu memang tidak ada angkanya, dan itulah yang kemudian dijawab oleh Pak Ivan bahwa memang itu hasil rekap, dan hasil rekap itu tidak disertai dengan angka detailnya. Karena itu dia kemudian kirimkan kembali laporan itu ke Kementerian Keuangan. Jadi kalau begitu angka 300 triliun, kemudian 467 orang di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai itu siapa? Angka transaksi mencurigakan itu punya siapa? Ini makanya sudah benar nih kalau Komisi 3 segera memanggil Pak Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Pak Mahfud MD saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia. Jadi kita harus menunggu sampai Pak Mahfud MD pulang dulu baru bisa dipanggil ya. Karena saya kira ini kalau Pak Mahfud MD ada di Indonesia pasti akan segera Pak Mahfud akan segera memberikan reaksi ketika Kepala PPATK itu menyatakan bahwa ini bukan korupsi dan bukan tidak pidana dan tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Karena ini secara tidak langsung Pak Ivan ini sudah mempermalukan Pak Mahfud MD, karena yang menyampaikan itu bahwa ada 300 triliun 467 orang dan kebanyakan itu Direktorat Jenderal Pajak, bukan terbanyak kan, dan terbanyak itu di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu yang menyampaikan Pak Mahfud MD. Jadi kapan ini Pak Mahfud MD dan Pak Ivan Yustiavandana ini akan dipanggil oleh Komisi 3? Ini saya kutip dari wartaekonomi.com. Komisi 3 DPR bakal memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pada hari Senin
tanggal 20 Maret 2023. Ini pekan depan berarti ya. Pemanggilan keduanya terkait kisruh transaksi mencurigakan 300 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan yang dibeberkan oleh Pak Mahfud. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mengatakan pemanggilan keduanya untuk mengklarifikasi data sesungguhnya. Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana diminta hadir dalam rapat terbuka pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Daripada kita berpolemik, kita akan pakai forum yang sakral, forum di DPR ini untuk meminta klarifikasi PPATK dan Menko Polhukam. Itu kata Arteria hari Rabu kemarin. Menurutnya, transaksi mencurigakan 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan bukan hanya menggegerkan, namun membuat bingung masyarakat. Pasalnya, kekisruhan ini bermula dari kekerasan yang melibatkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ini maksudnya sebenarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, yakni Mario Dandi Satrio terhadap David Ohorela, ini seorang remaja berusia 17 tahun. Jadi kita minta semuanya dalam konteks negara hukum. Apa itu? Kalau memang kesalahannya ribut-ribut di sana, ya ribut-ribut di sana. Jangan tiba-tiba bapaknya dipanggil KPK. Bapaknya boleh sah dan halal untuk dipanggil KPK kalau memang ada informasi pendahuluan untuk itu, kata Arteria. Kalau begitu kita perlu bersabar sampai tanggal 20 Maret, Senin depan ya. Semoga saja Komisi 3 DPR ini bisa bikin terang masalahnya, bukan malah bikin rakyat tambah bingung lagi. Saya Herzki Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.